Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali setiap aktivitas kita dan hari kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, demikianlah dikatakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian firman Tuhan. Allah menjadikan manusia menjadi makhluk yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyadaran kehidupan kita yang adalah bergantung kepada Allah dimulai dari bagaimana kita memahami proses dari penciptaan. Ketika Allah menciptakan alam ini, menciptakan segala isi yang ada di bumi ini, selain manusia, Allah selalu memakai firman-Nya. Ketika Allah berfirman, maka jadilah. Itu adalah gambaran perbedaan yang sangat jelas dilakukan oleh Allah di dalam karyanya, yaitu di dalam penciptaan. Apa yang Allah ciptakan dari penciptaan pertama sampai dengan penciptaan yang keenam atau hari keenam, selain manusia, semuanya dimulai dengan Allah berfirman, maka semuanya jadi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat Allah itu sebagai seorang tukang yang membentuk bagaimana manusia. Maka dimulai dengan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Jadi ada proses pembentukan yang dilakukan atau yang dimulai oleh Allah. Bagaimana bentuk manusia. Walaupun ketika di Kejadian 1 kita melihat bahwa Allah berbicara, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa. Dan ini mau mengatakan kembali bahwa tidak hanya diskusi atau tidak hanya ada pertimbangan, tetapi di sini ada pembentukan yang mau dikatakan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita itu adalah karya nyata yang dilakukan oleh Allah dengan cara membentuk kita. Ketika Allah membentuk itu, maka Allah tidak hanya membentuk, tetapi Allah memikirkan tentang bagaimana selanjutnya manusia yang sudah dibentuk. Sebagai ciptaan, kita harus bersyukur karena firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, kita tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa melakukan apapun tanpa hembusan napas hidup yang diberikan oleh Allah ke hidung manusia. Maka ketika Allah menghembuskan napas hidup ke hidung manusia, maka disitulah baru ada pernyataan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mau berkata kepada kita, tanpa Allah kita tidak akan bisa merasakan hidup yang kita bisa syukuri sampai dengan hari ini.
tanpa Allah memberikan nafasnya kepada kita, kita tidak akan bisa menjadi makhluk hidup. Karena kita sudah dihidupkan oleh Tuhan. Dan karena nafas yang diberikan oleh Tuhan, maka kita hidup. Maka hari ini kita mau melakukan sesuai dengan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Maka seperti bahasa iklan yang sering kita dengar, maka jadikanlah hidupmu itu lebih hidup. Karena Allah sudah memberikan hidup, maka kamu harus menjalani hidup itu lebih hidup lagi untuk menyatakan bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang telah menghidupkan kita. Maka nyatakanlah di dalam setiap kehidupan kita, Allah telah mengaruniakan kepada kita nafas kehidupan, sehingga kita yang telah dibentuknya menjadi makhluk yang hidup. Hiduplah untuk Tuhan, karena kita telah dihidupkan oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu menyadarkan kami dengan firman-Mu, sehingga biarlah kami Tuhan semakin disadarkan kembali bahwa Engkau adalah Allah Sang Pencipta dan kami adalah ciptaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberikan nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami manusia menjadi makhluk yang hidup. Berkatilah setiap kehidupan kami, berkatilah setiap pekerjaan aktivitas kami, berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Kepadamu ya Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, salam sehat dari kami, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.